Pernah nggak sih kalian dengar statement yang mengatakan bahwa cantik itu harus putih? Loh, kalau nggak putih berarti nggak cantik dong. Menurut kalian gimana? Hai, kenalin nama aku Dinda, dan di channel ini aku bakalan sering upload hal-hal berbau edukasi dan juga hal-hal yang menurut aku menarik buat dibahas. Termasuk juga topik kita hari ini yang sebenarnya udah mengganggu aku dari lama banget, dari aku masih kelas 3 SMP. Sebuah topik tentang gimana pandangan society kita soal definisi cantik. Dimana akhirnya pandangan ini berubah menjadi sesuatu yang disebut sebagai beauty standard. Yang ternyata berhasil membuat beberapa perempuan merasa kalau diri mereka itu nggak cantik hanya karena mereka nggak memenuhi beberapa kriteria yang ada dalam standar-standar tersebut. So, mari kita bahas, apa benar cantik harus putih? Dari sana kalian bisa lihat semuanya isi kata putih. Kalau kita lihat, semua produk-produk ini mengiklankannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, sasaran mereka adalah orang-orang Indonesia dong. Terus, kenapa yang dipasang di iklan-iklan mereka malah muka-muka orang asing? Orang-orang dari Eropa, orang-orang dari Asia Timur, kayak Korea, Jepang, Cina, dan lain sebagainya yang kulitnya berwarna putih. Menurut kalian itu nggak aneh? Disclaimer dulu, di sini aku nggak bakalan menyebutkan nama-nama brand atau nama-nama produk yang seperti kriteria yang tadi udah aku sebutkan. Tapi di video kali ini aku ingin mengajak kalian supaya lebih aware sama gimana sih busuknya oknum brand dan produk-produk yang iklanin produknya kayak gitu di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, orang Indonesia itu emang skin tone-nya itu sawo matang gitu kan kebanyakan. Padahal sebenarnya kalau kita cerdas, kita bakalan nyadar sesuatu. Karena banyak banget produk-produk whitening, produk-produk yang berembel-embel memutihkan kulit, itu menggunakan orang-orang luar gitu, orang-orang yang bukan orang Indonesia, atau orang-orang yang dari kecil emang kulitnya udah putih gitu. Misal sebuah produk whitening, brand ambassadornya adalah orang Korea gitu. Orang Korea yang kalian tahu lah gimana kulit mereka itu emang udah putih dari lahir kan. Terus apa yang kalian harapin dari pakai produk itu gitu? Apa kalian berharap kulit kalian bakalan seputih brand ambassador itu? Emangnya menurut kalian brand ambassadornya itu yang dari Korea, dari Cina, Jepang, atau dari luar negeri kayak bule-bule yang emang kulitnya putih itu kulitnya jadi kelihatan putih gara-gara dia pakai produk tersebut? Ya, enggak dong, kan emang udah putih dari lahir. Sampai sini kalian udah paham nggak sama poin aku? Oke, kita lanjut. Well, tadi udah aku singgung soal brand dan media ini sebenarnya. Cuman di sini aku bakalan ngebahas tentang gimana sih brand dan media itu akhirnya berkontribusi ke dalam kita punya beauty standard di masyarakat kita. Kalau kalian lihat produk-produk kecantikan yang mengatasnamakan memutihkan atau whitening ini, kalian bakalan lihat iklan mereka tuh ada embel-embel kayak 5 kali lebih putih dalam waktu 1 minggu, 3 kali lebih putih dalam waktu 1 minggu, dapatkan warna kulit seperti artis Korea. Atau ada yang membandingkan gimana warna kulit sebelum menggunakan produk tersebut dan setelah menggunakan produk tersebut. Biasanya nih akan digambarkan gimana dia sebelum menggunakan produk tersebut, kulitnya itu kan kelihatan rada gelap gitu kan, lebih gelap lah daripada setelah dia menggunakan produk. Nah, di sana dia bakalan digambarkan seolah menjadi seseorang yang kurang percaya diri gitu. Sedangkan setelah kulitnya itu lebih cerah atau mereka nyebutnya itu putih, itu dia bakalan lebih percaya diri. Nah, dari sini aja sebenarnya kita udah bisa lihat nih gimana brand menggiring opini kita seolah-olah memiliki warna kulit yang lebih cerah atau memiliki warna kulit putih itu bakalan membuat kita menjadi lebih percaya diri gitu. Nah, karena semakin banyak ada produk-produk whitening, akhirnya banyak juga orang-orang yang memiliki anggapan kalau kita mau terlihat cantik, maka kita harus memiliki kulit yang putih. Dari statement ini, lama-kelamaan menjadi sesuatu yang diadopsi secara terus-menerus oleh masyarakat kita dan dijadikan suatu patokan untuk menentukan kecantikan seorang wanita yang disebut sebagai beauty standard. Dalam masyarakat kita ada beberapa patokan gimana seorang perempuan bisa disebut sebagai cantik. Misalnya dengan memiliki postur tubuh yang langsing gitu, tinggi, memiliki rambut yang lurus, memiliki warna kulit yang putih, memiliki hidung yang mancung, dan lain sebagainya. Dari pandangan atau beauty standard ini, akhirnya melahirkan sesuatu yang disebut sebagai insecurity. Di zaman media sosial sekarang ini, kita bisa melihat dengan gampangnya gimana orang-orang di luar sana. Contoh kecil, ketika kita buka Instagram dan kita lihat
teman-teman kita kayaknya pada cantik semua ya, kulitnya putih, terus badannya langsing gitu, rambutnya lurus. Terus itu bakalan membuat kita yang tidak memiliki kriteria seperti apa yang mereka miliki merasa kurang percaya diri, merasa insecure dengan diri kita sendiri. Sebenarnya insecurity kita ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum brand, oknum-oknum pembuat produk yang tadi aku sebutin untuk memasarkan produk mereka. Untuk membuat kita yang merasa kurang puas dengan warna kulit kita, memilih untuk menggunakan produk pemutih tadi. Seperti yang kalian bisa lihat, warna kulit aku itu enggak cerah, enggak putih, dan cenderung ke gelap. Waktu SMP, orang-orang memandang aku sebagai orang yang aneh, gara-gara aku punya tubuh yang tinggi banget, terlalu tinggi menurut mereka, dan juga warna kulit yang gelap. Kadang lagi yang lebih miris adalah ketika orang yang kalian kenal, ketika orang-orang dekat kalian, kayak teman kalian, keluarga kalian, mungkin pacar kalian, itu mengatakan kepada kalian kalau, ih coba deh, kalau kamu lebih putih, kamu bakalan cantik. Kalau kamu lebih tinggi dikit aja, kamu bakalan cantik. Ih kamu terlalu tinggi deh buat ukuran seorang cewek. Coba deh badan kamu gak gemuk gitu. Dan itu bisa mempengaruhi mental kita. Aku udah membuktikan itu waktu SMP. Dulu waktu SMP aku bener-bener gak paham soal hal ini, dan aku percaya aja sama beauty standard. Aku percaya kalau untuk diterima sama orang-orang di sekitar aku harus berubah. Aku harus menjadi orang yang cantik gitu, memiliki kulit yang lebih cerah, lebih putih. Kemudian aku beranjak ke SMA, dan teman-teman aku jauh banget berbeda sama teman-teman SMP aku. Mereka itu lebih terbuka gitu, dan nggak ada yang ngejek aku cuma gara-gara warna kulit aku. Ya kita bersosialisasi ya bersosialisasi gitu. Akhirnya di sini aku sadar kalau ternyata beauty standard itu bukan semuanya, bukan segalanya. Masih banyak patokan-patokan lain yang bisa membuat lawan jenis kita atau teman-teman kita itu tertarik sama kita. Kayak misalkan gimana cara kita bersosialisasi, gimana cara kita ngomong, gimana cara kita menghadapi masalah, gimana sikap kita sama temen. Itu bakalan berpengaruh banget sebenarnya di luar dari aspek fisik. Dan sebelum aku bikin video ini, aku udah sempet riset ke beberapa orang, ke beberapa temen aku, beberapa kenalan aku, dan juga beberapa sumber-sumber yang ada di internet. Ternyata nggak semua dari mereka mengatakan kalau cantik itu harus putih. Ketika aku tanya ke mereka tentang opini mereka soal cewek-cewek gitu, kata mereka ada banyak patokan, ada banyak kriteria yang membuat mereka jadi suka sama cewek. Dan cewek itu terlihat cantik bukan cuma karena dia punya kulit putih, punya body yang langsing, tinggi, punya rambut yang panjang, lurus, dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa hal yang seperti tadi aku bilang, itu juga turut mempengaruhi gimana citra cewek tersebut di mata orang-orang sekitarnya. Dari tahun ke tahun ternyata semakin banyak orang yang menyadari soal beauty standard ini, soal beauty standard yang sebenarnya rada mustahil gitu untuk dicapai. Seperti misalnya banyak ada campaign-campaign yang menyuarakan soal cantik itu nggak harus putih gitu. Berdamai sama diri kita sendiri emang susah sih, tapi seenggaknya kita udah mencoba gitu. Sekarang juga udah banyak orang-orang yang menyuarakan soal love yourself, be yourself, dan hal-hal yang related sama itu. Dari video ini aku berharap kalian bisa dapat insight-nya, dan aku berharap supaya pikiran kalian lebih terbuka lagi soal gimana sih definisi cantik, yang sebenarnya relatif aja sih. I'll see you in my next video. Bye.